2, 3, 10, 10, 11, 154. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesenjangan ekonomi di Indonesia dan juga kebijakan fiskal dan moneter yang saat ini diterapkan di Indonesia. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kesenjangan ekonomi di Indonesia. Kesenjangan ekonomi di Indonesia itu terlihat dari perbedaan signifikan antara kelompok kaya dan miskin serta antara daerah perkotaan dan pedesaan. Yang salah satunya yaitu tingkat ketimpangan pendapatan atau rasio Gini yang mencerminkan bahwa distribusi kekayaan belum merata, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan dan juga kesempatan kerja juga masih sangat timpang. Nah, apa sih penyebab utama dari kesenjangan ekonomi itu? Yang pertama yaitu ada ketimpangan akses pendidikan dan keterampilan. Yang kedua ada konsentrasi pembangunan di wilayah tertentu, atau misalkan daerah Jawa dan kota-kota besar. Yang ketiga ada minimnya kesempatan kerja yang layak di daerah tertinggal. Yang keempat ada kurangnya pemerataan infrastruktur dan digitalisasi. Nah, gimana sih cara mengatasi atau solusi dari kesenjangan ekonomi itu? Yang pertama yaitu ada pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke daerah tertinggal. Yang kedua ada peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi agar masyarakat itu mampu bersaing di pasar kerja. Yang ketiga ada pemberdayaan UMKM melalui akses pembiayaan dan digitalisasi usaha. Yang keempat ada program bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran agar membantu kelompok rentan tanpa membebani APBN secara jangka panjang. Yang kelima ada penguatan sistem pajak progresif di mana yang mampu membayar pajak lebih besar itu untuk membantu pemerataan. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebijakan fiskal dan moneter yang saat ini diterapkan di Indonesia. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur pengeluaran dan penerimaan pajak negara untuk mempengaruhi perekonomian. Contoh kebijakan fiskal itu yang pertama ada peningkatan belanja negara untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua ada pemberian intensif pajak untuk sektor-sektor strategis dan UMKM. Yang ketiga ada subsidi energi dan bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Nah, apa sih tujuan kebijakan fiskal itu? Yang pertama kebijakannya yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada mengurangi pengangguran. Yang ketiga ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir yaitu menjaga stabilitas harga dan ketahanan fiskal. Nah, yang selanjutnya yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Contoh kebijakan moneter yaitu yang pertama ada menjaga suku bunga acuan atau BRI rate agar inflasi tetap terkendali dan nilai tukar rupiah itu stabil. Yang kedua ada intervensi pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Yang ketiga ada operasi pasar terbuka dan giro wajib minimum atau GWM untuk mengendalikan likuiditas. Tujuannya kebijakan moneter itu yang pertama ada menjaga kestabilitasan nilai mata uang. Yang kedua ada menjaga kestabilitas sistem keuangan. Yang ketiga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai kesenjangan ekonomi di Indonesia dan juga kebijakan fiskal dan moneter yang saat ini diterapkan di Indonesia. Apabila ada salah kata atau informasi yang kurang, saya memohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.